Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, terutama iman, karena iman itulah kita masih saja dan bisa lalu sampai di Masjid Baitul Arqam ini dalam rangka berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat jamaah kita di masjid ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, dan saudara, kita baru menginjak bab kedua. Bab pertama kemarin berkaitan dengan pembacaan serta penjelasan sedikit tentang putusan tarjih. Nanti putusan-putusan itu kami akan menjelaskan secara rinci, terutama ini bagian pertama yang berbunyi hafid ala sholawatil maktubati fi jama'atin fil masjidi awil musalla aw ghairihima wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka wa in uqimatis shalah famsi ilaiha bisakinah. Ini putusan penting, tapi rasanya kita juga tidak banyak baca, atau mungkin baca hanya berlalu saja tanpa mendalaminya disertai dengan dalil. Oleh karena itu maka ya putusan itu menjadi sajian rutin tanpa ada penekanan yang mesti harus dilakukan. Contoh di sini hafid ala sholawatil maktubati fi jama'atin fil masjidi awil musola aw ghairihima. Ini saya potong sampai di sini. Peliharalah, hafid itu peliharalah, jagalah. Kalau dalam hal membaca Quran itu kan hafid dimaknai hafal. Ya, hafid, orang yang hafal. Tapi hafid ala sholawatil maktubati ini maksudnya itu jangan sampai lupa sholat jamaah. Jangan dilupakan itu. Hafid ala sholawatil maktubati fi jama'atin. Dari sholat maktubah itu Muhammadiyah diputuskan sholat maktubah itu dilakukan dengan berjamaah. Yang kita ikuti
di luar putusan, yaitu lo kan boleh Pak tidak bersamaan gitu ya. Kan boleh tidak bersamaan karena hadis yang dinyatakan bahwa sholat bersama itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Itulah kemudian lupa kan memang sholat jamaah diberi keutamaan, tapi kan boleh. Tapi kita lihat putusannya, hafid ala shalawatil maktubati fi jama'atin fil masjidi. Peliharalah, jagalah, hafal, ya, jangan sampai lupa untuk sholat wajib itu dengan berjamaah. Ini putusan ya. Ini putusan ini. Di mana dalam putusan ini dikatakan fil masjidi awil musola awirima, tempatnya di masjid atau musola atau selain keduanya. Coba kalau itu alternatif ya, mana yang lebih utama? Kalau itu alternatif, mana yang lebih utama? Yang di musola, yang di luar musola, atau yang di masjid? Kalau itu bicara utama. Tentunya untuk menentukan yang mana yang paling tepat itu perlu dalil. Bukan kita nggak mau, tapi persoalannya adalah sholat jamaah di masjid itu disebut yang pertama, bukan penyebutan yang kedua, apalagi ketiga. Nanti mungkin secara khusus akan saya jelaskan sholat-sholat itu di mana seyogyanya dilakukan. Yang paling hafal kita, yang membedakan yang lain itu dan kita juga menyatakan nggak mau itu sholat Id. Sholat Id itu hujan pun kita lakukan di lapangan musola. Penyebutan Rasulullah musola. Hanya saja makna musola dengan musola yang kita maksud ini berbeda. Karena pemahaman kita musola itu ya tempat sholat. Kemudian ya surau ya musola. Di bilik rumah kita juga musola. Nanti akan kita jelaskan seyogyanya apa di mana kita harus sholat. Kita ini sesungguhnya karena mohon maaf karena nggak tahu, sehingga dengan istilah lain sholat sak kecekel di mana kita berada kita sholat. Tidak kita berusaha bagaimana mengatur supaya saya harus sholat di masjid. Kita nggak ada upaya itu. Karena lupa kan sholat di masjid boleh, di rumah juga boleh, di musola juga boleh. Karena putusan ini yang menyatakan fi jamaatin fil masjidi awil musola awilihima. Yang berarti yang lain juga boleh. Nah, tapi alternatif ini apakah alternatif mutlak atau tidak? Nah, tentunya untuk menentukan sholat apa harus di mana itu perlu dalil. Nah, kita tahu pokoknya sholat itu lebih banyak di masjid. Ya, semua kita kalau bisa itu semua kita lakukan di masjid. Padahal Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum kuburan, jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Terus sholat apa di rumah? Kalau semuanya itu dilakukan di masjid. Itu. Jadi ini yang perlu tahu bahwa putusan Muhammadiyah menyatakan, dan ini saya hanya menyebutkan sesuai dengan putusan. Nanti akan kita telusuri satu persatu
bahwa kita harus yakin sesungguhnya putusan ini benar. Penyebutan yang pertama itu sesungguhnya yang harus kita lakukan, bahwa kita harus menjaga sholat wajib itu dengan berjamaah dan dilakukan di masjid. Dan tentunya laki-laki atau perempuan. Ya. Itu yang perlu saya tegaskan berkaitan dengan putusan ini. Untuk itu mari kita telusuri kenapa Muhammadiyah menyatakan bahwa sholat wajib, artinya sholat wajib itu sholat apa saja? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, asar, kemudian Jumat. Jumat itu masuk kategori sholat maktubah. Hari Jumat sholat Jumat, tidak ada hari Jumat itu sholat duhur. Sholat Jumat, hari Jumat ya sholat Jumat. Oleh karena itu maka ada kewajiban mandi Jumat. Mandi di hari Jumat. Mandi Jumat itu kapan, Pak? Ya nanti kaitan dengan mandi Jumat kita bicarakan pada saat kita bicara tentang sholat Jumat. Ya. Yang pertama, ya, bagian pertama tentang sholat jamaah ini. Ya. Yang pertama atau bagian pertama menyatakan sholat maktubah dilaksanakan dengan sendiri-sendiri atau berjamaah di masjid. Yang banyak di mana? Sendiri-sendiri dan di mana saja. Di masjid itu kalau mau karena sholat jamaah itu sunnah kan gitu ya. Pemahaman kita kan sholat jamaah itu sunnah. Ya. Tapi gimana Rasulullah menjelaskan? Itu yang penting. Ya. Pendapat pertama menyatakan bahwa sholat maktubah itu dilakukan sendiri-sendiri. Aslinya gitu. Dilakukan sendiri. Ya kalau nggak ada orang ya sendiri ya. Nggak ada teman ya sendiri. Tapi kalau ada teman gimana? Dan inilah yang menjadi bagian pemahaman kita bahwa kita selama ini memahami bahwa pada asalnya sholat wajib itu dilakukan sendiri. Sholat berjamaah itu sunnah. Kan begitu pemahaman kita. Nah, coba kita lihat apa kira-kira pendapat atau penunjang atau dalil pendapat pertama yang menyatakan bahwa sholat maktubah dilakukan sendiri-sendiri itu dasar yang digunakan adalah hadis ini. Sahih Bukhari memang. Ya, Sahih Bukhari memang. Yang biasanya kita menyebutkan bahwa Sahih Bukhari itu mesti sahih. Hadis ini berbunyi An Hudzaifah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktubuli man talaffadha fil Islam minan nas. Tuliskan untukku, uktubuli itu, tuliskan untukku. Ya, nama-nama orang yang sudah menyatakan masuk Islam. Uktubuli man talaffadha minal islami minan nas. Dan tulis kepadaku bahwa berapa banyak orang yang telah masuk agama Islam. Fakatabna lahu alfan wa khamsami'atin, dan kemudian kami menulis untuknya sebanyak 1.500 orang. Mi'ati rajulin,
1.500 orang. Fakulna, maka kami berkata, jumlah kita memang banyak itu, tapi nakhafu wa nahnu alfun wa khamsimatin. Kami takut sekalipun sekarang itu jumlahnya 1.500 orang. Faqad ra'aituna ubtulina hatta inna rajula la yusalli wahda. Saya takut kalau Allah menguji kami sehingga kami tinggal seorang yang bisa dan mau melaksanakan sholat. Artinya saya khawatir kalau sampai 1.500 orang ini tidak ada yang mau sholat karena diuji. Ya, karena sholat itu kan juga ujian ya. Ya, ada yang mau, ada yang tidak. Dan Allah memang tidak memaksakan kepada kita untuk sholat atau tidak. Karena risiko kita tidak sholat, ya, itu tanggung jawab kita masing-masing. Kewajiban kita hanya memberitahukan saja. Wa huwa khaifun, nah, tinggal seorang ini hanya karena takut nggak sholat, ya. Apa takut sendirian sholat uang 1.500 tapi dia hanya sendiri yang melakukan sholat karena ujian. Ya, ujian itu bisa yang 1.499 meninggal atau yang 1.499 itu tidak melaksanakan sholat, tinggal hanya seorang. Betapa takutnya kalau dia hanya sholat sendirian. Nah itu hadis inilah yang menyatakan bahwa yang digunakan sebagai dasar bahwa lu kan sekalipun ada 1.500 kan boleh, ya, sholat sendiri. Seakan-akan begitu, padahal dia ini enggak. Orang ada 1.500 orang saja bisa saja kita takut karena semuanya diuji, kemudian tinggal saya sendiri melakukan sholat sendirian. Tapi hadis ini digunakan sebagai dasar bahwa, ya, orang 1.500 boleh sholat sendiri. Boleh saja itu apa? Ada hadisnya menyatakan bahwa inna rajula li yusalliya wahdah wa huwa khaifun. Sholat sendiri. Ya, takutnya itu karena takut dimusuhi orang atau takut karena, ya, meninggalkan sholat, ya, pokoknya ada rasa ketakutan, ya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan hadis ini mohon maaf dhaif karena ada nama A'mas. Di jalur lain ada nama Abu Hamzah dan ada nama Abu Muawiyah. Al-A'mas, Abu Hamzah, ada Abu Muawiyah. Yang ketiga-tiganya itu dhaif. Coba kita lihat dalam silsilahnya ada 3 silsilah, tapi silsilah yang pertama itu ada nama A'mas, silsilah kedua ada nama A'mas Abu Hamzah, ya, dan silsilah yang ketiga ada nama Al-A'mas dan Abu Muawiyah Ad-Dharir. Dan ini oleh karena itu maka hadis ini dhaif. Dari hadis yang menyatakan bahwa ada 1.500 orang hanya satu yang sholat sendiri, itu sholat hadisnya dhaif. Yang kedua, ya, dan hadis ini juga seringkali digunakan dasar. Dan hadis ini memang populer di tengah-tengah kita.
banyak mubaligh yang mengangkat hadis ini dan menyampaikan hadis ini. Apa bunyinya? An Ubayy bin Ka'ab qala, dari Ubayy bin Ka'ab ia berkata, Shalat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma as-subha. Salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, yaitu salat subuh. Faqala, maka ketika itu Rasulullah bertanya, asahidun fulanun, adakah si fulan yang ikut berjamaah malam pagi ini salat subuh? Ya, saya tambah sendiri dengan istilah apakah ada menyaksikan fulan subuh ini? Kalau mereka jawab lah, Nabi menjawab tidak. Ya, tidak Rasulullah. Artinya tidak melihat ada fulan di salat subuh kali ini. Usahidun fulanun. Ya. Jadi kalau lah usahidun fulanun, apakah disaksikan fulan? Apakah ada yang bisa menyaksikan fulan? Kalau mereka jawab lagi, lah, tidak Rasulullah. Jadi dua kali ditanya apakah ada fulan hari ini, dua kali dinyatakan tidak ada. Dan kemudian Rasulullah menyatakan begini, inna hataini as-salataini afqalu salawat alal munafikin. Sesungguhnya dua salat ini adalah lebih berat daripada asqalu salawat yang salat yang paling berat bagi orang munafik. Dua salat ini adalah salat yang paling berat bagi orang munafik. Artinya orang munafik itu berat melakukan salat subuh karena pagi-pagi harus bangun tidur. Walau ta'lamuna ma fihima, walaupun mereka tahu ditunjukkan apa manfaat sholat subuh itu, apa kelebihan sholat subuh itu. Ya. Andaikan mereka tahu apa yang dilakukan, la'ata itu muhunna walau habwat. Mereka pasti akan datang untuk melaksanakan sholat dua sholat itu, walaupun dengan cara merangkak alar rukab, ya. Merangkak di atas kendaraan. Maksudnya apa itu? Ya, saking susahnya itu. Wa inna sofil awalnya, sesungguhnya sof yang pertama alamis li sofil malaikah, ya, itu sama dengan nilainya sof yang dibangun oleh malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadatumuhu. Andaikan kamu tahu apa fadilahnya, pasti akan kamu datang melaksanakannya. Kenapa? Wa inna sholatar rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahda. Sesungguhnya sholat seseorang bersama dengan seseorang yang lain itu lebih baik daripada sholat sendiri. Artinya sholat berdua itu lebih baik daripada sholat sendiri. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Sholat dengan dua orang, maksudnya itu 3 orang, itu lebih baik daripada sholat berdua. Wa ma kathura wa ahabbu ilallah. Yang lebih banyak dari itulah lebih dicintai oleh Allah. Kalau itu semakin banyak, semakin dicintai oleh Allah. Hadis ini yang bisa kita tangkap bahwa Rasul kan menyatakan bahwa sholat berdua itu lebih baik daripada sholat sendiri. Berarti kan boleh. Yang tidak.
kesimpulan kita itu berikan boleh, ya. Dan sholat berdua bertiga itu lebih baik daripada sholat berdua, dan begitu seterusnya lebih banyak, itu lebih dicintai oleh Allah. Artinya bahwa kalau kita ingin dicintai Allah menurut hadis ini, itu harus semakin memperbanyak jamaah sholat jamaah. Maksudnya sholat jamaah itu orang-orangnya dalam sholat jamaah. Bagaimana kita membangun itu? Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Musnad Ahmad. Ahmadnya ada dua, ya, 20311, 20312. Tapi mohon maaf, hadis ini dhaif. Tapi hadis ini populer, mohon maaf. Ya, populer. Yang kenapa? Karena ada hadis yang di dalamnya terdapat inna hataini as-salataini afdalu sholawatun alal munafiqin. Itu biasanya yang berat itu adalah sholat subuh dengan sholat asar. Sholat asar itu paling susah, ya. Pulang kerja kan gitu lah, ya. Sesungguhnya kalau pulang kerja kan bisa cari masjid dulu baru pulang, tapi kita enggak, ya. Kita pulang ternyata di jalan macet. Naik mobil nggak jadi sholat, ya. Wah, nanti aja di rumah. Ya di rumah, karena kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, maka sholat itu harus dirancang itu. Saya sholat subuh di mana, sholat duhur di mana, sholat maghrib di mana, itu mesti harus dirancang. Dan rancangan itu mesti harus lebih rapi dibanding dengan yang lain, mestinya begitu. Ini yang pertama. Bahwa yang pertama menyatakan, pendapat yang menyatakan bahwa sholat maktuba itu boleh dilakukan sendiri-sendiri, hadisnya dhaif. Saya tidak nambah itu. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa sholat maktubah dilakukan dengan berjamaah di masjid, lawan daripada sholat sendiri. Berbeda dengan kalau saya sholat subuh, tapi saya kemudian buang hajat tapi belum selesaikan dulu hajatnya, sekalipun sudah qomat. Bahkan Rasul mengatakan berangkatlah ke mushola atau ke masjid itu dengan tenang. Masih diperintah tenang saja. Kalau kemudian kita masih mendapati imam sholat, ruku saja kita mendapati 1 rakaat. Kalau kita sudah tidak mendapati, ya paling kita dapat pahala niat sholatnya sekalipun tidak bersama-sama imam, tapi kita niatnya ke masjid adalah sholat jamaah. Jangan kemudian begini, sudah telat, ya, ditanya lagi sampai di masjid, dia yang ini lagi masjid. Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak harus diulang itu. Maksudnya pertanyaannya, ya, alhamdulillah sekalipun sibuk masih bisa datang ke masjid. Ya, sekalipun sibuk, sekalipun itu. Artinya jangan kemudian imamnya datang terlambat, ya, kemudian malah dinyatakan imam kok telatan. Karena nggak tahu apa yang telah terjadi. Bisa saja karena buang hajat nggak atau belum selesai, ya, belum selesai. Yang kedua ini apa pendapat, apa alasannya?
Ya, pendapat menyatakan bahwa sholat maktubah dilakukan dengan berjamaah di masjid itu apa alasannya? Hadis ini cerita tentang sholat malam. Bunyi hadis itu adalah, dan itu bisa kita baca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Abu Dawud, Musnad Ahmad. Jadi kalau jenengan nggak terima, itu kan Nasai, ada juga yang diceritakan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis itu berbunyi, An Busur bin Sa'id, An Zaid bin Sabit, An Zaid bin Sabit, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid. Sesungguhnya Nabi membuat bilik di masjid. Ingat ya, Nabi membuat bilik di masjid. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Nah, sebelum menjawab untuk apa itu, di bilik itu apa? Di masjid itu kenapa Nabi membuat bilik? Ya karena untuk Nabi. Maunya ittakhadha hujratan fil masjidi min hasirin, dari tikar. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi layali. Kemudian Rasulullah salat di dalam bilik itu. Salat apa? Malam. Hatta istama'a ilaihi nasun, sampai banyak orang mengikuti sholat bersama Nabi. Maksudnya sahabat juga mengikuti Nabi sholat di sholat malam di masjid. Summa faqadu sautahu. Kemudian mereka suatu malam kehilangan suara Nabi, kehilangan suara Nabi. Kok gak suara ini belas nanti? Ya, hilang suaranya. Kok Nabi kok nggak keluar itu? Nggak ada suara lagi itu. Ya, jadi suatu malam mereka kehilangan suara Nabi. Fadhannu annahu qad nama. Mereka mengira kalau Nabi telah tidur. Faja'ala ba'duhum yatanahnahu liyakhruja ilaihim. Maka mereka, sebagian dari mereka mengendap-endap dengan batuk-batuk kecil, berharap supaya Nabi keluar menemui mereka. Faqala, maka paginya sudah sholat subuh, Nabi bersabda, "Mazala bikumul ladzi ra'aitu min sani'ikum." Kenapa kamu saya lihat melakukan seperti itu? Maksudnya saya tahu apa yang kamu lakukan selama saya tidak ke masjid. Ya. Jadi apapun yang kamu lakukan saya tahu itu. Hanya saja hatta khositu ayyutaba alaikum. Hanya saja saya takut kalau diwajibkan atas kamu sholat malam. Saya khawatir jangan-jangan sholat malam ini menjadi wajib. Walau kutiba alaikum ma kuntum bihi. Andai kan diwajibkan, kamu juga tidak akan melakukan. Ya. Diwajibkan juga khawatir tidak dilakukan juga. Maka Nabi menyatakan begini, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Maka sholatlah hai manusia di rumah-rumah kamu. Fa inna abdallah sholatil mar'i fi baiti, sesungguhnya sholat yang paling utama bagi seseorang itu di rumahnya. Sholatil mar'i itu laki-laki maupun perempuan, itu lebih baik di rumahnya. Illa as-sholatal maktubah, kecuali sholat wajib. Maksudnya sholat wajib di mana? Di masjid. Sholat sunnah silakan di rumah. Tapi kita tahu bahwa untuk sholat lain itu bisa dilakukan di masjid, bisa juga dilakukan di rumah. Tapi sholat wajib itu fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna adalah sholatil mar'i fi baiti ila sholatul maktubah. Selain sholat wajib itu, jika memang sholat itu harus di rumah, itu lebih utama daripada di
di masjid. Tapi kita ini kan masih saja menyatakan bahwa sholat di masjid itu lebih utama daripada di rumah. Iya. Makanya semua kita habiskan di masjid. Hadis ini hasan. Hasan karena ada nama Wuhaib dan Abu Nadhr. Wuhaib itu panggilannya Abu Bakar Al-Basri. Kata Ahmad bin Hanbal, laisa bi ba'sun. Abu Daud menyatakan sikoh taghayurun, sikoh tapi dia berubah-ubah, tapi tidak tetap itu. Ya, masuk kategori hadis hasan. Al-Sarh wa Ta'dil juz 9 halaman 34 35. Abu Nadhr itu mantan budaknya Umar bin Ubaidillah, yaitu namanya Salim bin Abi Umayyah At-Tamimi Al-Madani. Kata Abu Hatim sikoh hasanul hadis. Ya, tadi Mutatif juz 3 halaman 243. Artinya hadis ini hasan. Ya, sekalipun hasan karena tidak ada derajat yang lebih tinggi, hadis hasan ya bisa digunakan sebagai dalil. Ya, artinya bahwa menurut hadis ini sholat wajib termasuk sholat Jumat itu di masjid. Yang selama ini kita pahami yang wajib itu hanya sholat Jumat. Sholat yang lain itu sunnah. Ya monggo silakan. Tapi hadis ini jelas menyatakan bahwa sholat wajib itu di masjid. Pak, kok kenapa di masjid? Karena di depan tadi ada kalimat ittakhadha hujratan fil masjid. Nabi membuat bilik di masjid, kemudian sholat malam di masjid. Setelah itu kemudian Rasulullah tidak keluar, dan kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ya, jangan kamu terus melakukan sholat itu di masjid, karena sesungguhnya sholat itu lebih utama di rumah, kecuali sholat wajib. Paham ya? Nah, karena dasar inilah maka sesungguhnya sholat wajib itu di masjid. Ya. Yang kedua, ini juga hasan Sahih Bukhari. Ya, masih sama, tapi kalimatnya agak sedikit berbeda. Perbedaannya kalau yang pertama tadi itu ittakhadha hujratan fil masjid, tapi di sini tidak ada kalimat fil masjid. Tapi ada kalimat fi Ramadan. Ada bedanya itu. Tadi hanya layali saja, tapi di sini ada kalimat ada tambahannya fi Ramadan. Artinya itu dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan. Ya. Dan kalimatnya masih tetap Rasulullah menyatakan fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah hai manusia di rumah-rumah kamu. Fa inna afdhala salati, sesungguhnya salat yang paling utama salatul mar'i, salat seseorang fi baiti di rumahnya, illal maktubah, kecuali yang wajib. Sekalipun tidak ada kalimat as-sholata, yang dimaksud adalah as-sholatal maktubah, yaitu sholat wajib. Ya, sholat wajib, illal maktubah, sholat wajib. Artinya sholat wajib berdasarkan hadis, sholat wajib berdasarkan hadis ini tempatnya di masjid. Ya, di masjid sholat wajib itu. Terus sholat wajib bisa di rumah, bisa di musola, itu di mana dalil? Ya itu yang perlu kita cari. Kalau jenengan bisa menemukan, ya nanti kita bisa kaji ulang gitu, bisa kaji ulang. Tapi jelas hadis ini menyatakan bahwa sholat wajib itu di masjid. Nah, itu hadisnya juga hasan. Yang ketiga, ini hanya tambahan, ya tambahan, dan sesungguhnya ini mauquf karena hadis ini
Yang menyampaikan adalah sahabat, yaitu Abdullah. Ya, Abdullah menyatakan begini, ya, man sirrahu ayyalqa Allaha hudan muslim. Barang siapa yang gembira, ya, gembira untuk berjumpa kepada Allah atau berjumpa dengan Allah nanti sebagai seorang muslim, falyuhafid ala haula'i sholawat, maka hendaklah ia menjaga sholat. Haitsu yunati bihinna, ketika dipanggil untuk sholat. Pak, kalau nggak ada panggilan gimana? Dan untuk sekarang itu susah bisa menerima panggilan. Kenapa susah? Rumah kita itu rata-rata sudah kedap suara. Ya, sudah kedap suara. Suara azan tidak sampai di rumah. Ya, tidak sampai di rumah. Nah, kapan dipanggil itu? Ya, tentunya sekarang tidak kehabisan jalan, sekalipun suara tidak sampai kita, tapi kita mesti tahu kapan waktu sholat. Ya, kita bisa menghidupkan HP kita sesuai waktu sholat dan lain-lain. Ya, tapi jelas di sini mengatakan bahwa falyuhafid ala haula'i sholawat haitsu yunada bihinna, ketika dipanggil untuk sholat. Fa innallaha syara'a linabiyikum, ya, sesungguhnya Allah telah membuat syariat untuk nabi-nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, ya. Jadi sunnah petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk kepada nabi-nabinya. Fa innahunna min sunanil huda, sesungguhnya dari mereka adalah ada sunnah-sunnah petunjuk. Walau anakum sholaitum fi buyutikum, walaupun kamu sesungguhnya juga sholat di rumah-rumah kamu, kama yusolli, ya, seperti ia sholat. Maksudnya itu mereka sholat di rumah, saya juga sholat di rumah. Hadza mukhtalifu fi baitihi, ini termasuk orang yang mengingkari sholat dan dia melakukan di rumah. La taraktum sunnata nabiyikum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnah-sunnah nabimu. Artinya bahwa kalau kita mengingkari tentang sholat jamaah dan sholat di rumah, sekalipun kita juga sholat, itu termasuk mengingkari nabi, meninggalkan sunnah nabi. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladolatum, kalau kamu meninggalkan sunnah-sunnah nabi kamu, yaitu sholat jamaah, kamu akan jatuh tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu, dan tidaklah seorang laki-laki atau seseorang bersuci, fayusinu tuhura, kemudian ia memperbagus kesuciannya atau wudunya, summa ya'midu ilal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, min hadhil masajid, dari masjid-masjid ini, illa kataballahu la bikulli khutwatin, kecuali Allah akan menulis baginya setiap langkahnya itu ditambah pahala kebaikan. Ya Tuhan, ditulis kebaikan. Wa yarfa'u biha darajah, dan diangkat derajatnya 1 derajat. Wa yakhuttu anhu biha sayi'atan, dan dihapuskan setiap langkahnya atau dosanya, kejelekannya. Walaqad ra'aitunna, dan sungguh aku melihat, wa ma yatakhallafu anha, apa yang mereka tinggalkan sholat jamaah itu, illa munafikun maklumun nifaq, kecuali dia adalah orang munafik yang bukan hanya sekedar munafik, tapi
maklumun nifaq, jelas kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis saffi. Sungguh ada seseorang yang datang ke masjid dengan dipapah dua orang laki-laki sampai didirikan di shaf di dalam sholat jamaah. Maksudnya yang sakit pun itu ternyata datang dengan dipapah oleh dua orang. Adalah kita kalau sakit mungkin ada alasan, tapi Nabi itu sampai dipapah oleh Abbas dan Sayyidina Ali. Kita ya mohon maaf sakit sedikit saja pusing lali masjid kan gitu kita yang terjadi pusing. Artinya bahwa hadis ini menjelaskan luar biasa bahwa orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dinyatakan termasuk mengingkari sunnah. Yang kedua termasuk orang munafik dan jelas kemunafikannya. Artinya benar-benar munafik, ya, benar-benar munafik. Ada hadis lain Nasai, Abu Dawud, Musnad Ahmad menyatakan begini. Saya langsung saja. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin." Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa. Wala badwin, dan tidak juga 3 orang itu berada di tempat pengasingan. La tuqamu fihim as-salatu, dan tidak didirikan dengan 3 orang itu sholat. Maksudnya itu kalau ada 3 orang di satu desa dan kemudian tidak melakukan sholat jamaah, qad istakhwadha alaihimus syaitan, dia telah dikuasai oleh setan. Sudah terperdaya oleh setan atau diperdaya oleh setan atau dikuasai oleh setan. Oleh itu maka Rasul mengatakan fa'alaikum bil jamaah, maka wajiblah kamu sholat jamaah. Wajib itu. Fa'alaikum bil jamaah, ini kalimatnya wajib. Wajiblah kamu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bul al-qasiyah, sesungguhnya anjing itu hanya akan memangsa kambing yang sendirian. Kalau banyak mereka nggak berani, tapi kalau sendirian dialah yang menjadi. Coba aja kalau kita lihat kerumunan kuda atau kerbau atau apa, ketika singa itu ingin memangsa, itu kan nunggu ada yang tertinggal. Dia nggak berani, dia nunggu dulu ada yang tertinggal, baru yang tertinggal itulah yang diterkam. Nah, itu begitu. Fa inna ma ya'kulu dhibul qasiyah. Qala as-saibu, Saib menyatakan yakni bil jamaah yang dimaksud berjamaah itu adalah al jamaah fis shalah. Dari fa'alaikum bil jamaah itu yang dimaksud adalah fa'alaikum bil jamaah fis shalah. Maksudnya kita diwajibkan untuk sholat berjamaah. Ini yang mengaku nggak saya ya. Nabi Nabi yang menyatakan bahwa fa'alaikum bil jamaah, supaya kita tidak kuasai setan. Kalau kita tidak mau sholat jamaah, termasuk orang-orang yang dipengaruhi dan dikuasai oleh setan. Itu masih banyak hadis berkaitan dengan itu. Saya tutup saja ya, sekalipun banyak yang
kesimpulan sholat maktubah dilakukan dengan berjamaah di masjid. Kenapa? Hadis yang menyatakan bahwa sholat sendiri ya, sekalipun ada yang lain banyak tapi dia hanya bisa melakukan sendiri, itu termasuk artinya dhaif, yang itu digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan sholat ya, wajib sendiri. Artinya kemudian digunakan dasar bahwa pada asalnya sholat wajib itu dilakukan dengan sendiri. Ya, sholat jamaah itu sunnah. Padahal hadisnya menyatakan supaya kita tidak dikuasai setan, alaikum bil jamaah atau fisol. Kita diwajibkan untuk sholat berjamaah. Kita harus koreksi pada diri kita sendiri. Kalau kita masih malas sholat jamaah, berarti kita masih termasuk orang yang dikuasai. Kalau kita rajin sholat jamaah, berarti kita sudah ditinggalkan sama setan. Nah, supaya kita termasuk orang yang baik, orang yang dijauhi oleh setan, ya hendaklah kita melaksanakan sholat berjamaah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan karena bisa. Nah, besok kita sampaikan memang ada hadis lain yang seakan-akan bisa digunakan sebagai dasar bahwa Nabi juga pernah sholat di rumah atau di rumah teman. Itu sholat apa? Nah, nanti kita akan mempertegas itu sholat apa. Nah, sebelum sana nanti kita sampaikan dulu. Kalau dari saya ini ada hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan atau penegasan, ya, bisa dipertanyakan pada sesi berikutnya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.